Sudah kebayang ini pemirsa mau menghabiskan libur akhir tahun itu kemana? Atau mungkin sudah beli tiket beberapa bulan sebelumnya. Memasuki bulan Desember dikatakan dipangkas, diambil 3 hari cuti akhir tahun dan juga cuti tahunannya pemirsa. Nah ini pertanyaannya, ini bagaimana? Kenapa baru sekarang diumumkan? Dan apakah memang sudah selayaknya? Iya memang saat ini tren kasus naik terus. Itu saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir narasumber saya. Mulai dari Muhammad Nabil Harun, Komisi 9 DPR atau kita sapa Gus Nabil. Assalamualaikum Gus Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir di sini Dr. Mahesa Paranadipa dari Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat malam dokter. Selamat malam, Dan juga sudah ada narasumber-narasumber saya yang lainnya. Saya akan sapa Ibu Hana Suryani, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan. Selamat malam Ibu Hana. Ya, sekarang saya mau ke Ibu Hana dulu ya, Bu Hana sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan. Bagaimana nih pendapatnya? Kalau ditanya setuju nggak setuju mengenai baru mendadak kita dikabarkan cuti diambil 3 hari, dipangkas 3 hari ini seperti apa? Yang pasti sih ini karena menginjak usia yang ke-9 bulan ya. 9 bulan bukan waktu 9 hari, kita semua tahu itu, dan kami sudah berdarah-darah dan sudah bangkrut di industri pariwisata ini. Dan waktu kemarin kami mendengar ada pemangkasan itu kami betul-betul semua sangat kecewa karena mengingat waktunya juga sangat dekat, dan lalu kami juga menanyakan kinerja dari pemerintah kemana aja 9 bulan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu yang seharusnya sudah bisa menjadi acuan dan pembelajaran untuk kedepannya giat-giat preventif dengan menggandeng para asosiasi yang begitu banyak di pariwisata. Nah, kami sangat kecewa Mbak karena mengingat bukan kami saja dan para pengunjung juga kecewa mengingat mereka juga sudah booking, sudah melakukan banyak ya pembayaran-pembayaran yang mana ini tidak bisa di-refund. Ibu Hana, seberapa banyak para pengusaha ini mengeluarkan dana untuk persiapan protokol kesehatan? Itu tidak murah pastinya, tapi ternyata dikurangin ini jatah cuti dan juga libur. Oh ya, gini, jadi kita sedang membahas, kalau membahas pariwisata, kita membahas industri usaha pariwisata yang mempunyai izin, yang mana pengusaha-pengusaha ini sudah dibuat dengan izin dan juga dengan sertifikasi usahanya. Artinya kita semua ini secara protokol dan secara kesiapan usaha dan disiplin protokol kami sudah siap. Nah ini kami menyayangkan pemerintah begitu saja dengan mudahnya tanpa preventif mengundang kami seperti itu. Baik, sekarang saya ke Gus Nabil nih. Gus, ini kayak di PHP ini nih para pengusaha. Udah katanya dibuka kerannya, ekonomi digenjot, disuruh protokol kesehatan, dipangkas cuti tahunan dan libur akhir tahun. Ya memang pemerintah dalam hal ini pasti dalam posisi sulit ya. Ketika berharap kemudian tren COVID ini bisa kemudian melandai, tapi pada nyatanya trennya naik terus, ya ini memang posisi sulit yang harus diambil. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun itu mengecewakan sebagian pihak, tapi itu saya kira langkah yang bagus. Jadi kalau keputusan ini tidak ada dua pihak yang diajak untuk berbincang, jadi satu arah dari pemerintah memutuskan mau tidak mau kemudian asosiasi pengusaha ini? Saya kira begini, mencegah hal-hal yang tidak baik itu lebih baik daripada mengambil kebaikan. Oke, sekarang saya ke Dokter Mahesa karena ini pertanyaannya. Kenapa harusnya disalahkan ini tempat hiburan kalau dikatakan melanggar protokol kesehatan? Kita di warung, kita beli makanan di pasar, itu juga terjadi. Sementara protokol kesehatan katanya sudah disiapkan untuk SOP-nya, ini bagaimana? Ya kalau kami sih melihatnya bukan masalah di lama cuti atau tempatnya, atau ini kan persoalan perilaku nih Mbak. Persoalan perilaku, kita mau ada libur, tidak ada libur, kalau protokolnya disiplin dijalankan, kita nggak khawatir, ya kan? Sekarang libur panjang nih, contoh kayak waktu di awal-awal ketika Presiden menetapkan status darurat COVID, di mana semua orang WFH semua, ya kan, stay alone, stay at home, itu nggak ada orang yang beraktivitas, kita nggak khawatir tentang itu, ya kan? Sekarang kalau misalnya pun tidak libur panjang, tapi orang berkumpul juga nih, Gus, ya kita khawatir juga, karena terus terang hari ini semua fasilitas kesehatan sudah melaporkan lonjakan yang luar biasa. Oke, jadi dikatakan bahwa sudah tepat untuk diambil atau dikurangi cuti libur akhir tahun dan juga cuti panjang karena kondisi tren? Keputusan pemerintah tentunya didasarkan kepada untuk menyelamatkan semua orang dalam situasi seperti ini ya.
Oke, saya sekarang ke Bu Hana. Bu Hana, kalau dikatakan SOP protokol kesehatan sudah ditegakkan, iya. Tapi seberapa bisa Ibu mengawasi? Contoh misalnya kolam renang. Sementara untuk objek wisata masih boleh gitu. Tapi apa? Cuci tangan dulu. Memang berefek ketika satu kolam renang, tapi cuci tangan. Seperti apa? Saya sekarang gini Mbak, tanya balik kepada pemerintah. Untuk apa protokol itu disiapkan? Belum lagi kita sudah menyiapkan ya protokol, belum lagi macam-macam ya, segala macam kesiapan yang sudah disiapkan untuk industri pariwisata. Dan itu sudah dikaji gitu loh. Lalu kapan kita akan mulai? New normal ini kapan akan mulai? Kalau kita semua selalu dihadapkan dengan ketakutan seperti ini. Apakah dengan mencoba dan pemerintah melakukan sosialisasi sebelum misalnya contoh libur panjang ini, apakah pemerintah sudah melakukan preventif? Belum. Mengundang asosiasi juga belum. Menanyakan bagaimana kesiapan kami juga belum. Nah, tapi kekhawatiran ini memang patut dari pemerintah, tapi paling tidak ada penyeimbang dari tim perekonomian yang hadir di tengah-tengah kami. Kalau memang dari tim epidemiologi atau tim pakar Satgas Covid itu menyarankan untuk kita ngerem gitu, ya tapi tetap harus didampingi dengan kesiapan protokol dan kami siap. Masalahnya kita ini sekarang dipukul rata. Dengan adanya 3T itu adalah harusnya bisa melakukan tracing, mana tempat-tempat yang memang melakukan pelanggaran itu didenda, disanksi, ditindak. Nah, bagi teman-teman di sana pelaku usaha begitu banyak yang disiplin, tapi akhirnya disamain dengan pengusaha-pengusaha pelaku usaha yang nakal. Nah ini kan tidak adil, Mbak. Nah coba kita lihat nanti akhirnya ke depan. Saya menyuarakan sekarang, siapa yang siap secara disiplin protokolnya itu siap, mohon dibuka, diizinkan. Jadi tolong tidak disamaratakan dengan para pelanggar protokol tersebut. Baik. Iya, nanti saya tanyakan kepada Gus Nabil, bikin kebijakan ada kajian strategis dulu tidak sih? Jangan pukul rata semua, ini kasihan mungkin dari sektor usaha. Nanti mungkin saya juga tanyakan kepada masyarakat, saya akan minta pendapat dari mereka. Setuju nggak ya dengan kebijakan pemerintah memangkas cuti akhir tahun dan juga cuti libur panjang pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.